Ada statement yang menarik dari Pak Purbaya. Investor nggak peduli negara lu maju atau enggak. Investor tuh pengen dia masuk ke market kita. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita naik, Indonesia kaya, investor pengen gabung, join, invest, ingin ikutan kaya. Pertanyaannya adalah sekarang, ekonomi kita tumbuh atau enggak? Yang kedua, kita punya prasyarat supaya ekonomi kita tumbuh atau enggak? Karena faktanya sekarang, Indonesia menjadi negara dengan pengangguran terbesar di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Pengangguran muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Oke, sekarang kita mulai dari market yang besar. Market yang besar ini sayang kalau kita nggak bisa optimalkan. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, kita harus bisa jualan. Sekarang jangan sampai orang yang jualannya didominasi oleh konglomerat, apalagi oleh investor-investor asing. Each of us harus bisa jualan. Kita harus bisa mengenali market. Kita harus bisa berkomunikasi. Kita harus melatih melihat peluang. Gimana caranya belajar jualan? Kita harus punya teman-teman yang suka jualan juga. We need to build a community yang senang jualan. Kenapa? Solusi jangka menengah dari pengangguran informal ekonomi adalah orang-orang ini harus mulai tumbuh. Kenapa? Karena hanya 1,5% dari UMKM bisa tumbuh kelas jadi usaha menengah, apalagi jadi pengusaha skala besar. Itu cuma 1,5%. Artinya apa? Kalau di negara-negara lain, pengusaha-pengusaha itu dari kecil jadi besar, bisa 20%, jadi 30%. Di Indonesia cuma 1,5%. Jauh banget. Artinya apa? Kita harus bisa jualan, kemudian jualannya nggak cuma sekedar nawarin ke orang. Untuk awal kita belajar nawarin ke orang. Next levelnya apa? Kita belajar market research. Next levelnya apa? Kita belajar melakukan inovasi. Kita belajar teori-teori marketing yang mungkin lebih canggih. Tapi kita mulai dari langkah pertama. Bisa jualan, berani menawarkan ke orang lain. Itu belajarnya banyak banget. Yang kedua, production. Kalau kita udah jago jualan, kita akan mikir, ini kita ngambil barang dari negara lain. Mahal. Kita nggak ambil barang dari produsen-produsen yang lain. Gimana kita buat sendiri? Produksi ini berkaitan sama apa? Kualitas SDM. Berkaitan sama apa? Pendidikan. Berkaitan dengan apa? Dengan ekosistem. Ekosistem itu maksudnya apa? You punya nggak teman-teman yang emang jago-jago juga seperti itu? Kenapa? Ada knowledge sharing. You harus bisa produksi. Ini yang kemudian yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengelola organisasi. Inilah kenapa banyak bisnis nggak naik kelas dari 1,5% doang konversi dari usaha kecil ke besar, terus aja 1,5%. Kenapa? Kita nggak belajar how to scale up the organization. Kita taunya begitu-begitu aja. Kita nggak tahu revenue yang kuat dengan revenue yang lemah itu seperti apa. Customer berkualitas dengan customer tidak berkualitas kita nggak ngerti. Yang penting make money. We make money, tapi kita nggak getting bigger. Jadi 3 hal ini yang bisa kita lakukan. Sisanya of course pemerintah tentang pajaknya harus pro market dong gitu kan. Jangan naik terus gitu kan misal. Atau misalnya regulatornya jangan ngelihat pengusaha apalagi UMKM ini sebagai target dapat sesuatu dong misalnya begitu kan. Nggak bisa. Pengusaha itu mitra. Semakin banyak pengusahanya, semakin banyak employment, ekonomi tumbuh.